Hanya beberapa suara teredam yang terdengar, dan preman-preman kecil itu terbang keluar seperti karung pasir. Setelah itu, ia menghantam tanah dengan keras, dan berteriak kesakitan, "Aduh, aduh." Bergantung pada bajingan itu, melihat pemandangan di depannya, tercengang dan berteriak. Karena dia tidak melihat bagaimana Jack Ma melakukannya sekarang, dia sepertinya menjatuhkan semua adik laki-lakinya. Xiao Yu juga tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya terbuka lebar, dan mereka bersinar dengan cahaya yang bergerak. Dia selalu berpikir bahwa Jack Ma hanyalah seorang dokter jenius, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa kungfu. Apalagi skillnya sangat bagus. Ini membuatnya mengagumi Jack Ma lagi. Jack Ma melirik gangster kecil yang tergeletak di tanah, dan matanya terkunci pada pemimpin gangster. Bajingan itu menggigil tak terkendali, dan berkata dengan gemetar, "Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu baru saja mengatakan kamu akan mematahkan kakiku, kan?" Jack Ma bertanya secara retoris. "Ah, tidak, tidak." Sebelum suara gangster itu jatuh, hanya 2 klik yang terdengar, Jack Ma melangkah maju dan mematahkan kaki gangster itu. Bajingan itu melolong histeris, dan kemudian jatuh ke tanah dengan buk, kakinya terpelintir tidak teratur, dan dia benar-benar patah. Melihat bahwa tembakan Jack Ma begitu kejam dan rapi, Xiao Yu tidak hanya tidak menganggap Jack Ma ganas, tetapi juga menganggapnya keren. Beberapa gangster semuanya ambruk ke tanah, dan yang terburuk adalah bosnya, yang kakinya langsung terputus. Setelah membersihkan bajingan kecil ini, Jack Ma memandang Xiao Yu dan berkata, "Oke, tidak apa-apa, ayo pergi." Kamu, apakah kamu seorang master seni bela diri? Mengapa kamu begitu kuat?" Xiao Yu bertanya dengan mata cerah. "Sial, master seni bela diri apa yang hanya tahu sedikit tentang kung fu kucing berkaki 3. Tidak masalah berurusan dengan pemula ini." Jack Ma berkata dengan ringan. "Kamu luar biasa." Xiao Yu menatap Jack Ma dengan kekaguman di wajahnya, dan matanya penuh cahaya. Dipuja oleh pramugari yang cantik, Jack Ma merasa dalam suasana hati yang baik. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius, lagi pula, itu bukan apa-apa baginya. "Ayo, mari kita makan barbeque." Jack Ma tersenyum ringan. Oh. Kali ini Xiao Yu lebih memperhatikan Jack Ma, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memanggil mobil Didi. Segera, mobil datang, dan mereka masuk ke mobil dan pergi. Ketika Jack Ma dan Xiao Yu pergi, Su Suang datang dari kejauhan, dia melihat para gangster kecil, menggertakkan giginya, dan mengutuk dengan pahit, "Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak itu." Pemimpin geng berkata dengan ekspresi sedih, "Su Sao, anak itu benar-benar galak. Dia harus menjadi master seni bela diri." Master seni bela diri itu kentut, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghadapinya." Su Suang mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Dengan mengatakan itu, Su Suang menoleh dan pergi, dan pemimpin geng berteriak, "Su Sao, kaki saya patah, mengapa Anda harus memberi saya kompensasi?" Su Suang mendengus pelan, mengabaikannya, dan pergi. "Dokter Ma, mengapa kungfumu begitu kuat?" Di dalam mobil, Xiao Yu memandang Jack Ma seperti idola, penuh kekaguman. "Kau tahu, wanita memuja yang kuat." Dan Jack Ma menunjukkan keterampilan medisnya yang ajaib, ditambah dengan keterampilannya yang menakutkan, secara alami menaklukkan hati Xiao Yu dan membuat Xiao Yu sangat mengaguminya. Jack Ma berkata dengan rendah hati, "Aku berkata, itu tidak hebat. Adapun kungfu kucing berkaki 3ku, aku mempelajarinya dari seorang lelaki tua desa, itu bukan apa-apa." Dokter Ma, kamu benar-benar rendah hati. Kamu bisa hidup kembali, dan kamu bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus. Bukankah itu sepadan? Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Jack Ma menggelengkan kepalanya dengan ringan dan tidak banyak bicara. Segera, restoran barbeque yang disebutkan Xiao Yu telah tiba. Mereka turun dari mobil. Xiao Yu menunjuk ke restoran barbeque dan berkata, "Terakhir kali, teman sekamar saya dan saya datang untuk makan sekali, dan rasanya sangat enak." Jack Ma berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku punya selera." "Baiklah, ayo pergi." Xiao Yu dan Jack Ma berjalan menuju restoran barbeque.
Xiao Yu mengenakan gaun putih, dengan sosok yang menawan dan anggun. Ketika dia memasuki toko barbeque, dia secara alami menarik perhatian banyak pria. Namun, ketika orang-orang itu melihat seorang pemuda biasa di samping Xiao Yu, mereka semua menunjukkan kecemburuan, dan kebencian. Jack Ma secara alami merasakan pandangan buruk dari orang-orang itu, tapi dia sudah terbiasa dan tidak peduli. Nona, berapa banyak Anda? Pelayan itu bertanya dengan penuh semangat. 2. Xiao Yu buru-buru tersenyum. Oke, tolong ikut aku. Pelayan itu melirik Jack Ma dengan sedikit kecurigaan di matanya, tapi masih dengan hangat menyambut mereka berdua. Pelayan membawa mereka ke tempat yang agak terpencil, yang membuat Xiao Yu sangat puas. Begitu mereka duduk, si kecil Jade mulai mengklik. Xiao Yu adalah seorang foodie pada pandangan pertama, dan dia berkomentar saat memesan, mengatakan mana yang enak dan mana yang memiliki karakteristik tersendiri. Jack Ma tidak terlalu peduli tentang makan dan minum, dan mendengarkan Xiao Yu dengan tenang. Oke, itu saja yang saya pesan, Dr. Ma. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan? Xiao Yu menyerahkan menu kepada Jack Ma. Jack Ma melambaikan tangannya dan berkata, kamu memesan banyak, jadi itu saja. Xiao Yu tersenyum dan menyerahkan menu kepada pelayan. Pelayan bertanya sambil tersenyum, minuman apa yang kamu minum? Xiao Yu buru-buru berkata, saya ingin minum, Dr. Ma, bagaimana dengan Anda? Batuk. Jack Ma tersenyum datar dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu mari kita minum bir. Oke, ayo minum bir. 2 botol bir, kata Xiao Yu kepada pelayan dengan cukup berani. Oke. Pelayan menjawab dan turun. Xiao Yu dan Jack Ma tampak sangat bahagia bersama, mengobrol dengan Jack Ma terus-menerus. Jack Ma juga menanggapi dengan sopan. Dalam waktu kurang dari 3 atau 5 menit, pelayan membawa daging yang dia pesan, dan Xiao Yu memanggangnya dengan rajin. Jack Ma hampir tidak melakukan apa-apa. Xiao Yu adalah pramugari, wanita yang sangat hangat dan bijaksana yang pandai melayani orang lain. Xiao Yu adalah pecinta makanan yang sangat khas. Setelah beberapa saat, mulutnya penuh minyak, dan dia minum beberapa gelas bir dengan Jack Ma. Bibi kedua Ma Lingling, Guini Ma, segera keluar dari rumah sakit setelah disembuhkan oleh Jack Ma. Setelah keluar dari rumah sakit, dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Namun, sejak hari dia memukulnya, setelah melihat Jack Ma, sikap Jack Ma selalu mengingatkannya pada sepupunya yang menikah dengan keluarga bangsawan di ibu kota dan kemudian meninggal secara tragis. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah memimpikannya adegan di mana dia dan sepupunya bermain bersama ketika mereka masih muda. Terlebih lagi, dia sedang bermimpi, dan wajah sepupu dalam mimpi itu menjadi wajah Jack Ma. Setiap kali dia bangun, dia menangis dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dokter jenius Xiao Ma itu begitu mirip dengan sepupunya. Malam lain, Guini Ma memimpikannya sepupunya lagi, dan sepupunya berkata pada dirinya sendiri dalam mimpi bahwa Jack Ma adalah anaknya. Guini Ma tiba-tiba terbangun dari mimpinya, duduk tegak, dan berkata berulang kali, mungkinkah dokter kecil itu benar-benar anak sepupuku? Hanya saja sepupuku dan anak itu meninggal saat itu. Suaminya Yigang, yang sedang tidur di sampingnya, juga terbangun dan bertanya, Guini, ada apa? Aku memimpikannya sepupuku lagi. Guini Ma menatap suaminya dan berkata dengan getir. Gui Fang, kamu sangat merindukannya. Yigang menghela nafas, sepupumu telah meninggal selama lebih dari 20 tahun, jadi tidak perlu memikirkannya lagi. Tapi dia meninggal. Dia dipaksa mati oleh keluarga Xiao. Guini Ma menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Jika tidak ada bukti, jangan bicara omong kosong. Yigang mengingatkan dan berkata. Hai. Guini Ma menghela nafas dan berkata, Yigang, aku selalu merasa bahwa dokter jenius Xiao Ma terlihat seperti sepupu. Ketika Yigang mendengar kata-kata itu, dia tersenyum pahit dan berkata, Guini, kamu benar-benar memikirkannya. Bagaimana mungkin dokter jenius Xiao Ma ketika sepupuku dan anak-anaknya meninggal? Apa yang dikatakan suaminya masuk akal, tetapi Guini Ma tidak bisa berkata-kata. Dalam beberapa hari terakhir, Guini Ma sangat khawatir, dan Yigang tidak terlalu memperhatikan istrinya karena pekerjaannya yang sibuk.
Putra Guinima, Willy Yi, cukup berbakti, dan menemani ibunya setiap hari untuk menghilangkan kebosanan. Melihat ibunya khawatir, dia berkata, "Bu, jangan bosan, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang menarik." "Apa yang menarik?" Guinima menatap putranya dengan penuh kasih. "Hal yang menarik ini adalah tentang Jack Ma," kata Willy Yi. "Hah? Tentang Dr. Xiao Ma? Apa yang terjadi padanya?" Mendengar putranya menyebut Jack Ma, Guinima tergerak dan bertanya dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir, Jack Ma dan sepupunya selalu muncul di benaknya, jadi ketika putranya menyebut Jack Ma, dia entah kenapa tertarik. Willy berkata, "Beberapa hari yang lalu, bukankah ini ulang tahun ke-80 Nyonya Xiao? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota ini telah pergi untuk merayakan ulang tahun Nyonya Xiao. Bahkan tuan tua dari keluarga Qin dan keluarga Tang ada di sini." Guinima merasa sangat kesal ketika putranya menyebut-nyebut keluarga Xiao. Bagaimanapun, keluarga Xiao ini adalah keluarga yang membunuh sepupunya, dan dia secara naluriah jijik pada keluarga Xiao. Willy melihat ibunya tampak jijik dan berkata, "Bu, tidakkah kamu mau mendengarkan? Katakan saja ada apa dengan Dr. Xiao Ma, jangan menyebut keluarga Xiao." Guinima berkata dengan dingin. "Batuk, bagus." Willy berkata, "Coba tebak." Jack Ma bahkan pergi untuk memberi selamat pada jamuan ulang tahun Tuan Xiao. Hah? Dia pergi juga. Apa hubungannya dengan keluarga Xiao? Kenapa dia pergi juga? Guinima bertanya dengan heran. "Hehe, Bu, saya khawatir Anda tidak dapat memikirkannya bahkan jika Anda ingin mematahkan kepala Anda. Jack Ma pergi untuk memberi selamat kepada lelaki tua Xiao, tidak hanya memukul kepala keluarga Xiao, tetapi juga memberi yang lama men sebuah guci di depan umum. Apakah kamu pikir itu gila?" Willy Yi bercanda. "Apa? Kamu mengatakan bahwa Jack Ma pergi untuk memberi selamat kepada Tuan Xiao pada hari ulang tahunnya dan memukuli kepala keluarga Xiao. Dia bahkan memberinya sebuah guci. Mengapa dia melakukan ini?" Guinima menatap putranya dengan ekspresi terkejut. "Hehe, Bu, setelah Anda mendengarkan saya, yang lebih eksplosif masih akan datang." Orang tua dari keluarga Xiao melihat Jack Ma, dan dia mengakui bahwa Jack Ma adalah cucunya di tempat, dan Jack Ma adalah yang ditinggalkan. Putra keluarga Xiao. Ledakan. Kata-kata Willy Yi menghantam kepala Guinima seperti sambaran petir. Matanya melebar, dia tiba-tiba meraih bahu Willy Yi dengan erat, dan berteriak, "Nak, ceritakan dengan hati-hati tentang proses membawa Jack Ma ke keluarga Xiao untuk merayakan ulang tahunnya." Melihat ibunya, dia sangat tertarik pada Jack Ma pergi ke keluarga Xiao untuk merayakan ulang tahunnya, jadi dia tersenyum pahit, "Bu, jangan bersemangat, saya juga mendengar dari seorang teman, saya tidak tahu detail spesifiknya. Namun, pria bermargama ini benar-benar luar biasa, dan dia sangat kuat di pesta ulang tahun lelaki tua keluarga Xiao. Dia tidak hanya memukul seseorang, tetapi dia juga menyatakan perang dengan keluarga Xiao di tempat, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati bersama keluarga Xiao. Alasannya adalah bahwa keluarga Xiao memaksa ibunya mati." Sebelum kata-kata Willy Yi selesai, Guinima tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kejutan dan keheranan, dan dia berkata dengan keras di mulutnya, "Ini dia. Ini dia. Ini benar-benar dia." Melihat penampilan ibunya yang bersemangat, Willy Yi dengan cepat bertanya, "Bu, ada apa denganmu? Siapa itu?" Guinima berkata, "Itu dia," dengan penuh semangat. Air mata jatuh tak terkendali, dan berkata, "Tuhan itu menyedihkan, dia benar-benar masih hidup. Saya akan mengatakan bahwa dia terlihat persis sama dengan Sanshan, itu benar-benar dia." "Bu, ada apa denganmu? Kenapa dia masih hidup? Siapa itu?" Willy Yi bertanya dengan tatapan bingung. "Nak, dia sepupumu." Guinima meraih bahu Willy Yi dan berteriak dengan penuh semangat, "Sepupumu, dia masih hidup. Ini benar-benar menyedihkan." Willy Yi melihat ibunya sangat bersemangat, dan dia terus mengatakan, "Dia sepupumu, dan dia masih hidup," yang membuat Willy Yi bingung. "Bu, apa maksudmu? Apa dia sepupuku, dia masih hidup? Kenapa aku tidak mengerti sama sekali?" Willy Yi bertanya dengan bingung. Guinima meraih tangan Willy Yi dan berkata dengan penuh semangat, "Putraku, Ma Senyi, dia adalah sepupumu." Ledakan.
Ketika Willy Yi mendengar kata-kata itu, kepalanya seperti disambar petir. Dia tercengang di sana, menatap Guinima dengan heran dan berkata, "Bu, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Jack Ma. Dia adalah sepupuku. Bagaimana situasinya? Bagaimana dia menjadi sepupuku? Kapan aku memilikinya? Sepupu ini." Guinima berkata, "Nak, kamu pernah memiliki bibi yang menikah dengan keluarga bangsawan, dan Jack Ma adalah anak bibimu. Tidak heran dia sangat mirip dengannya. Tidak heran aku melihatnya untuk pertama kalinya, dan aku merasakannya. Dia dan bibimu mirip. Sepertinya." Willy mendengar kata-kata itu dan tetap di sana. Dia juga mendengar bahwa dia memiliki bibi yang pernah menikah dengan keluarga kaya di ibu kota. Kemudian, karena beberapa hal, dia terpaksa mati. Bahkan anaknya yang baru lahir meninggal bersamanya. Sekarang, mendengar apa yang dikatakan ibunya, Willy tercengang. Mungkinkah Jack Ma adalah anak bibi itu? Namun, sejauh yang dia tahu, anak bibi itu sudah mati. Jika Jack Ma adalah anak bibi, bagaimana mungkin dia masih hidup? "Bu, kamu tidak bisa membuat kesalahan, kan?" Willy berkata dengan ekspresi terkejut. "Kamu tidak bisa salah. Jack Ma pergi untuk membuat keributan besar tentang ulang tahun Tuan Xiao, dan mengatakan bahwa ibunya dipaksa mati oleh keluarga Xiao, jadi dia pasti anak bibimu. Selain itu, Jack Ma dan kamu bibi sangat tampan. Seperti, ini sama sekali tidak salah," kata Guinima tegas. "Ya Tuhan. Ada hal seperti itu." Willy berkata dengan heran. Guinima baru saja menangis, tetapi sekarang dia menghentikan air matanya dan berkata kepada Willy Yi dengan penuh semangat, "Willy, aku ingin melihat Jack Ma, kamu pergi dan undang dia." "Bu, apakah kamu benar-benar ingin melihat Jack Ma?" Willy berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Itu pasti. Dia adalah anak bibimu, dan itu adalah keponakanku, tentu saja aku ingin melihatnya." Guinima berkata dengan penuh semangat. "Bu, izinkan saya memberitahu Anda, saya menyarankan Anda untuk segera menarik garis yang jelas dengan Jack Ma." Willy berkata dengan acuh tak acuh. "Mengapa kamu mengatakannya?" Guinima bertanya dengan heran. "Bu, pikirkanlah, Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao, dan di depan begitu banyak orang, dia menamparkan wajah keluarga Xiao, dan memberi Tuan Xiao sebuah guci, lalu dia dan keluarga Xiao adalah pasti akan mati. Keluarga Xiao harus mencoba yang terbaik untuk membunuh Jack Ma. Jika Anda terburu-buru mendekatinya, Anda hanya akan menyinggung keluarga Xiao. Jika keluarga Xiao marah, apakah mereka masih memiliki buah kita yang enak untuk dimakan?" Sebelum Willy Yi menyelesaikan jargonnya, Guinima menamparkan wajahnya dengan keras. Willy Yi ditampar, memandang Guinima dengan sangat sedih dan berkata, "Bu, mengapa kamu memukulku?" "Aku memukulmu. Aku memukulmu dengan ringan. Dasar bajingan." Guinima menggertakkan giginya, memelototi putranya dengan ganas, dan berkata, "Kamu jahat, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Jack Ma menyelamatkan nyawa ibuku, tetapi dia masih kerabat kita. Kamu benar-benar mengatakan kata-kata yang tidak berperasaan, apakah kamu masih memiliki rasa terima kasih dan kasih sayang?" "Bu, bukannya aku tidak punya kasih sayang keluarga, tapi itulah kenyataannya." Willy menutupi wajahnya dan menangis. Terkunci. Guinima sangat marah, menamparkan putranya lagi, dan berteriak, "Kamu penghalang jahat yang kejam dan tidak benar, keluar dari sini. Bu, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih menasihatimu, jangan terlalu dekat dengan Jack Ma, kalau tidak." Sebelum jargon Willy selesai, dia melihat ibunya mengangkat tangannya lagi dan menatap dirinya sendiri dengan galak. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera berlari ke pintu, dan berkata berulang kali, "Bu, Anda mengenali keponakan ini, tetapi saya tidak mengenali sepupu ini. Makhluk jahat." Guinima gemetar karena marah dari putranya, mengertakkan gigi, dan mengutuk. Dia duduk di sofa dan berpikir bahwa Jack Ma adalah putra sepupunya. Dia tidak hanya hidup, tetapi juga menjadi dokter ajaib, yang membuat Guinima merasa sangat senang dan bahagia. Dia sangat ingin melihat Jack Ma sekarang, dan memberitahunya bahwa keponakan ini adalah sepupunya. "Aku ingin melihatnya." Guinima bergumam, mengeluarkan ponselnya,
dan ingin menghubungi Jack Ma. Tapi ketika dia melihat buku alamat, tidak ada nomor telepon Jack Ma sama sekali. Dia buru-buru memanggil keponakannya Ma Lingling. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara Ma Lingling datang dari sana. Bibi kedua, ada apa? Lingling, bisakah kamu mengundang Jack Ma ke rumahku? Aku ingin mengundangnya makan malam. Guini Ma menekan kegembiraan batinnya dan berkata kepada keponakannya. Ma Lingling tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan berkata, Bibi kedua, apa yang begitu sulit tentang ini? Saya katakan bahwa kakek juga mengundangnya untuk minum, tetapi dia tidak menemukan kesempatan. Lingling, abaikan kakekmu dulu, kamu mengundang Jack Ma ke rumah bibi kedua. Bibi kedua sangat ingin mengundangnya makan malam, kata Guini Ma dengan kegembiraan yang tertahan. Oke, kalau begitu aku akan segera menghubunginya. Ma Lingling tertawa. Ya, Lingling, kamu harus membiarkan dia datang, mengerti? Kata Guini Ma. Jangan khawatir, Ergu. Tapi Ergu, menurutku nada bicaramu agak aneh. Apa kamu merasa tidak enak badan? Ma Lingling bertanya dengan curiga. Tidak, bibi kedua dalam keadaan sehat. Bibi kedua hanya ingin berterima kasih kepada Jack Ma, kamu undang saja dia ke sini, kata Guini Ma. Tahu, Guini Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan, dan hati mereka jauh lebih tenang. Dia bergumam, bagus sekali, Sanshan, putramu masih hidup, tidak hanya dia tinggi dan tinggi, tetapi dia juga seorang dokter jenius. Apakah kamu tahu? Untuk membalaskan dendammu, putramu membuat keributan besar tentang perjamuan ulang tahun Tuan Xiao dan memberi Tuan Xiao sebuah guci. Lihat dia, betapa miripnya emosinya dengan Yuntian. Saat dia berbicara, Guini Ma tidak bisa menahan tangisnya, dia tidak bisa menahan diri dengan kegembiraan. Meskipun ibu Guini Ma dan Jack Ma, Santi Ma, bukan saudara kandung, keduanya memiliki usia yang sama dan telah hidup bersama sejak kecil. Santi Ma diusir dari keluarga oleh keluarga Xiao saat itu. Setelah kematiannya yang tragis, Guini Ma menangis selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Sekarang dia melihat putra sepupunya, dia sangat bersemangat dan sangat bahagia. Terlebih lagi, Jack Ma sekarang adalah seorang dokter super jenius, yang membuatnya sangat bangga. Guini Ma memikirkan hal ini dan berlari cepat ke kamarnya. Dia membuka brankas, mengeluarkan kotak kayu dari lemari, membuka kotak kayu, ada beberapa foto di dalamnya. Dia mengambil salah satu foto grup. Ada 2 gadis di foto itu. Gadis di sebelah kiri mengenakan gaun biru, dan gadis di sebelah kanan mengenakan gaun putih. Kedua gadis itu sama-sama tersenyum dan cantik. Melihat foto itu, Guini Ma dengan lembut membelai sosok dalam gaun putih di sebelah kanan, dan bergumam, Sanshan, putramu masih hidup. Pada saat ini, Jack Ma sedang makan barbeque dengan pramugari cantik Xiaoyu. Kepribadian Xiaoyu hidup, ceria, lembut dan perhatian, yang membuat Jack Ma merasa sangat nyaman bergaul dengannya. Xiaoyu memanggang sepotong daging sapi, memberikannya kepada Jack Ma, dan berkata sambil tersenyum, Dokter Ma, makanlah potongan daging ini. Terima kasih. Jack Ma berkata dengan sopan. Oh, Dokter Ma, kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih di setiap kesempatan. Kita berteman, bukan? Xiaoyu berkedip, menatapnya, dan berkata. Jack Ma mendengar kata-kata itu, tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, ya, kami berteman. Wah! Xiaoyu tersenyum senang dan mulai menggoreng daging lagi. Omong-omong, Dokter Ma, apakah Anda punya pacar? Xiaoyu makan sepotong daging, tiba-tiba menatap Jack Ma, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Batuk. Jack Ma menggerakkan sudut mulutnya, terbatuk kering, dan berkata, ya. Oh, itu juga. Dengan kamu yang begitu baik, bukankah normal kalau kamu punya pacar? Jejak kehilangan melintas di mata Xiaoyu, tetapi dia tersenyum dan berkata, kurasa pacarmu pasti cantik, kan? Sosok King Zuliu segera muncul di benak Jack Ma dan berkata, tidak apa-apa. Xiaoyu tersenyum dan berkata, Dokter Ma, kamu rendah hati. Tidak mungkin. Jack Ma menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu punya foto pacarmu? Tunjukkan padaku.
Xiao Yu tampaknya sangat ingin tahu tentang pacar Jack Ma, jadi dia berkata dengan penuh harap. Tidak. Jack Ma tidak ingin Xiao Yu melihat foto King Zuliu, jadi dia menolak begitu saja. Xiao Yu hanya bisa berkata, karena kamu tidak ingin menunjukkannya kepadaku, maka aku tidak akan menontonnya. Tepat ketika Jack Ma dan Xiao Yu sedang menikmati makanan mereka, sebuah suara menggoda datang, sialan, bukankah anak itu adalah putra terlantar dari keluarga Xiao? Mendengar suara ini, Jack Ma, yang sedang makan sayuran, mengepalkan tangannya, dan wajahnya menjadi sedikit dingin. Suara menggoda ini secara alami bukan tentang orang lain, tetapi tentang dirinya sendiri. Xiao Yu adalah seorang gadis yang sangat pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Ketika dia melihat wajah Jack Ma yang tiba-tiba berubah, dia dengan cepat bertanya, "Dokter Ma, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa." Jack Ma menenangkan wajahnya dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, suara menggoda wanita lain datang, "Song Sao, kamu mengatakan bahwa pria itu adalah putra terlantar dari keluarga Xiao." "Iya, itu dia. Orang ini adalah benih liar dari keluarga Xiao. Apalagi anak ini sangat berani, dia tidak hanya membuat keributan untuk pesta ulang tahun Tuan Xiao, tetapi juga memberi Tuan Xiao sebuah guci." Kata suara pada awalnya. Karena anak ini adalah keturunan liar dari keluarga Xiao, maka dia adalah cucu dari Tuan Xiao. Dia benar-benar memberi kakeknya sebuah guci, yang benar-benar tidak sopan dan tidak berbakti. Wanita lain menggoda. Tidak mungkin. Bajingan liar ini lebih dari tidak berbakti. Sejauh yang saya tahu, anak ini berselingkuh dengan banyak wanita, dan dia adalah bajingan top. Sial, aku paling benci bajingan. Orang seperti ini harus mati tersambar petir. Wanita itu meludah. Mendengar diskusi ini, wajah Jack Ma ditutupi dengan awan gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, memancarkan aura menakutkan ke seluruh tubuhnya. Xiao Yu juga samar-samar mendengar dua suara diskusi, dan kemudian melihat wajah Jack Ma, dia mengerti bahwa suara-suara itu mengacu pada Jack Ma. Namun, Xiao Yu tidak mengerti sebab dan akibat, dan tidak tahu mengapa keduanya memfitnah Jack Ma begitu banyak. "Dokter Ma, apa yang mereka katakan?" Xiao Yu bertanya pada Jack Ma dengan hati-hati. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya, dia tidak menjelaskan banyak, tetapi berkata dengan ringan, "Xiao Yu, aku sudah selesai makan, jadi aku akan pergi dulu." "Ah, Dokter Ma, kamu baru saja pergi." Xiao Yu berkata dengan linglung. Jack Ma tersenyum padanya dan berkata, "Kita akan bertemu lagi ketika kita punya waktu." Setelah mengatakan itu, Jack Ma bangkit dan berjalan keluar. Xiao Yu bisa merasakan lika-liku suasana hati Jack Ma. Dia menatap curiga pada seorang pria dan seorang wanita tidak jauh, tetapi pria dan wanita itu memandang ke arah Jack Ma dengan jijik. Dan pria dan wanita ini adalah dua orang yang memfitnah Jack Ma barusan. Jack Ma melirik mereka dan berjalan menuju konter tanpa memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Namun, sebelum Jack Ma tiba di konter, dia melihat beberapa pria dan wanita muda mabuk menghalangi jalan Jack Ma. Jack Ma dihentikan oleh mereka, dia membeku, menatap mereka, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Pria dan wanita muda ini memandang Jack Ma dari atas ke bawah, dengan seringai di wajah mereka. Salah satu dari mereka mendengus dan berkata, "Apakah anakmu keturunan liar dari keluarga Xiao?" Ketika Jack Ma mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak menyangka fakta bahwa dia adalah putra terlantar dari keluarga Xiao telah menyebar begitu luas. Bahkan orang-orang ini tahu itu. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, seseorang pasti menyalakan api dan menyebarkannya dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini bisa tahu? Disebut liar oleh orang-orang ini, hati Jack Ma terasa seperti ditusuk jarum, sangat sedih dan sakit. Jack Ma menatap mereka dengan dingin. Pria dan wanita muda ini memandang Jack Ma dengan pandangan main-main, dan pria lainnya mencibir, "Wah, aku dengar kamu membuat keributan besar di pesta ulang tahun kakekmu. Kamu bahkan memberi kakekmu sebuah guci secara langsung. Ah, memaksa itu. Anda benar-benar telah mencapai puncak dalam ketidaktaatan dan kesalehan anak." Pria itu menggoda dan mengacungkan jempol pada Jack Ma,
sangat sarkastis sehingga dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Gelombang permusuhan muncul dari tubuh Jack Ma. Bajingan. Tidak patuh dan tidak berbakti. Dua kata ini sangat menyakiti hatinya. Gelombang kemarahan memaksanya ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Namun, alasan masih membuatnya kewalahan. Orang-orang ini, di matanya, hanyalah sampah, mengapa dia harus memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Xiao Yu sangat marah ketika dia mendengar bahwa orang-orang ini mencari kesalahan Jack Ma, jadi dia melangkah maju dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Melihat gadis cantik seperti Xiao Yu membela Jack Ma, orang-orang itu tertawa dan berkata, "Cantik, kamu tidak akan menjadi pacar ras liar ini, kan? Saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya." "Kamu diam." Xiao Yu tidak bisa mendengarkan lagi, jadi dia mendengus. Orang-orang itu, melihat bahwa Xiao Yu tidak mendengarkan mereka sama sekali, hanya bisa menggelengkan kepala dan bergumam, "Si cantik ini benar-benar bodoh, untuk benar-benar menyukai pria seperti itu." "Xiao Yu, ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu memberi tahu mereka." Jack Ma menatap Xiao Yu dan berkata dengan lembut, "Dokter Ma, saya pikir mereka semua omong kosong, Anda orang baik," kata Xiao Yu tegas. Jack Ma tersenyum sedikit, ada arus hangat yang mengalir di hatinya, dan rasanya senang bisa dipercaya. Jack Ma hanya tersenyum, lalu menatap orang-orang itu dan berkata, "Pergi. Aku tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian. Lumpuh, kamu adalah spesies yang cukup liar. Berlututlah." Salah satu pria dengan bahu besar dan pinggang bundar segera berdiri, matanya melebar, dan dia berteriak pada Jack Ma. "Berlutut." Beberapa pria dan wanita lain juga berteriak. Kemarahan meningkat di hati Jack Ma. Jack Ma, apa yang dia tidak mengerti adalah bahwa dia dan orang-orang ini tidak memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa mereka memperlakukannya seperti ini. Bagaimana Jack Ma tahu bahwa orang-orang ini menargetkan Jack Ma hanya untuk menyenangkan keluarga Xiao? Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah keluarga bangsawan di ibu kota, dan Jack Ma hanyalah anak terlantar dari keluarga Xiao. Jika mereka menggertak Jack Ma, bukankah itu sama dengan menyenangkan keluarga Xiao dengan menyamar? Melihat sekelompok orang ini, memaksa dirinya untuk berlutut, wajah Jack Ma sangat dingin, dia berkata, "Saya tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan kalian, keluar." "Lumpuh. Binatang buas ini cukup arogan. Jika kamu tidak berlutut, maka matilah untukku." Pria dengan bahu besar dan pinggang bundar berteriak dengan marah dan meninju kepala Jack Ma dengan pukulan. Yang lain berteriak, "Bunuh binatang buas ini sampai mati." Ketika pria dengan bahu besar dan pinggang bundar hendak meninju dahi Jack Ma tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut pria ini. Ledakan. Sebuah suara teredam. Kargo ini memiliki tubuh 200 jin, seperti karung pasir, dan ditembakkan langsung. Tubuhnya melesat 7 atau 8 meter jauhnya, mengetuk 3 atau 4 meja berulang-ulang, hanya untuk menghantam tanah dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia pingsan. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Jack Ma begitu ganas. "Pergilah." Jack Ma menatap orang-orang ini dengan mata dingin, dan mengucapkan dua kata ini dengan dingin. "Sikat-sikat." Orang-orang ini, takut akan teror Jack Ma, dengan cepat minggir. Jack Ma memberi mereka pandangan yang dalam, dan kemudian melangkah pergi. Ketika Jack Ma berjalan ke pintu, dia masih bisa mendengar orang-orang ini berbisik, "Lumpuh, benih liar ini tidak kecil, berani memukuli orang di depan umum. Jangan khawatir, keluarga Xiao tidak bisa membiarkannya pergi, dia hanya bisa mati." "Sialan bajingan." Mendengar komentar ini, Jack Ma mengepalkan tangannya erat-erat, dia ingin kembali dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini, tetapi dia masih mengendalikan dirinya sendiri dan berjalan keluar dari toko barbeque. Xiao Yu juga melirik orang-orang itu dengan marah, dan dengan cepat meninggalkan toko barbeque. Setelah meninggalkan toko barbeque, wajah Jack Ma jelek. Kemarahan di sekitarnya masih meresap. Kata-kata, "benih liar," dan "tidak berbakti," sangat melukai hatinya, yang membuat hatinya berdarah. "Dokter Ma, apakah Anda baik-baik saja?" Xiao Yu datang dan bertanya dengan prihatin. "Bagus.
Jack Ma mencoba yang terbaik untuk melembutkan wajahnya dan berkata dengan ringan. Dokter Ma, apakah Anda dari keluarga Xiao? Xiao Yu bertanya dengan hati-hati. Xiao Yu mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa Jack Ma adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Dia berpikir sejenak, dan itu hanya bisa menjadi keluarga Xiao dari keluarga bangsawan. Xiao Yu juga tahu bahwa keluarga Xiao adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, dan itu sangat menakutkan. Jika Jack Ma berasal dari keluarga Xiao, maka dia adalah tuan muda tertua. Tanpa diduga, Jack Ma dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Xiao Yu dapat melihat bahwa Jack Ma khawatir, jadi dia menghibur, Dokter Ma, meskipun saya tidak tahu apa yang mengganggu Anda, tetapi saya masih berpikir bahwa kata-kata orang itu tidak penting, saya dapat merasakan siapa Anda. Jack Ma tersenyum padanya dan berkata, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kita berteman, kan? Xiao Yu berkata dengan serius. Teman. Arus hangat mengalir melalui hati Jack Ma. Dia dan Xiao Yu hanya bertemu secara kebetulan, dan Xiao Yu bisa mengenalinya sebagai teman, yang membuatnya sedikit tersentuh. Ya, kita berteman. Jack Ma mengangguk sambil tersenyum. Wah, Xiao Yu tersenyum manis. Pada saat ini, ponsel Jack Ma berdering. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah ponsel Ma Lingling. Jack Ma meminta maaf kepada Xiao Yu, aku ingin menjawab panggilan. Xiao Yu mengangguk. Jack Ma pergi ke samping dan menjawab telepon Ma Lingling. Nona Ye, ada apa? Jack Ma bertanya. Kakak Ma, apakah kamu di ibu kota sekarang? Suara Ma Lingling bertanya. Ada, kata Jack Ma. Bagus, begini, bibiku yang kedua berkata aku ingin berterima kasih karena telah menyelamatkannya, dan aku ingin mentraktirmu makan, apakah kamu punya waktu? Ma Lingling bertanya. Ini. Jack Ma ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, saya pikir lebih baik untuk melupakannya, itu hanya masalah kecil. Kakak Ma, bibiku yang kedua berkata bahwa aku harus mengundangmu ke sini. Tolong, beri aku wajah ini. Ma Lingling memohon. Jack Ma berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, kalau begitu besok. Besok, tidak bisakah hari ini? Kata Ma Lingling. Hari ini, masih ada sesuatu yang harus dilakukan, besok, kata Jack Ma. Baiklah, kalau begitu besok. Ma Lingling tersenyum dan berkata, besok, kamu tidak boleh melewatkan janjimu. Yakinlah. Jack Ma tersenyum. Yah, tutup telepon. Baik. Jack Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan dan kembali ke sisi Xiao Yu. Pada saat yang sama, Ma Lingling buru-buru memanggil bibi kedua, Guini Ma. Guini Ma menjawab panggilan itu dan buru-buru bertanya, apakah kamu sudah membuat janji dengannya? Bibi kedua, Kakak Ma, dia setuju, tetapi dia akan bebas besok, kata Ma Lingling. Besok. Guini Ma melirik foto di tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke, besok adalah besok. Kamu bisa membawanya langsung ke rumah Ergu besok, dan Ergu akan membeli lebih banyak makanan besok. Oke. Ma Lingling tertawa. Ngomong-ngomong, Lingling, menurutmu seperti apa Jack Ma? Orang-orang. Tiba-tiba, kata Guini Ma. Bibi kedua, mengapa kamu menanyakan itu? Ma Lingling bertanya dengan aneh. Oh, bibi kedua hanya bertanya dengan santai, berdasarkan pemahamanmu, kata Guini Ma dengan perubahan ekspresi. Bibi kedua, meskipun saya tidak mengenal saudara Ma dengan baik, saya dapat merasakan bahwa saudara Ma adalah pria yang baik dengan hati yang baik, rasa keadilan yang kuat, dan keterampilan medis yang luar biasa. Ma Lingling memuji berturut-turut. Guini Ma tertawa dan berkata, sepertinya kamu memiliki kesan yang baik tentang dia. Nah, bibi kedua, apa maksudmu? Aku tidak mengerti kenapa. Wajah Ma Lingling di sisi lain telepon tiba-tiba memerah, dia berpikir bahwa bibi kedua mencoba untuk menandingi dia dan Jack Ma. Bukan apa-apa, bibi kedua hanya bertanya dengan santai. Yah, ada beberapa hal. Aku akan membicarakannya besok. Bibi kedua akan memberimu kejutan besok. Setelah Guini Ma selesai berbicara, dia menutup telepon. Ketika Ma Lingling di seberang telepon mendengar kata-kata Eryan, hatinya tiba-tiba menjadi bingung. Bibi kedua ingin mengejutkan dirinya sendiri.
Mungkinkah Ergu benar-benar ingin mencocokkan dirinya dengan Jack Ma? Ma Lingling memikirkannya, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dalam benaknya, sosok Jack Ma segera muncul, dan senyum manis muncul di sudut mulutnya. Hanya saja, dia memikirkannya, itu tidak benar. Dia ingat bahwa kakak Ma sudah punya pacar. Dan pacarnya adalah Nona Roslong dia temui. Acara bahagia, yang dikatakan bibi kedua seharusnya bukan masalah mencocokkan dia dan kakak Ma. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan tersesat, dan bergumam, bibi kedua ingin memberi saya kejutan. Kejutan macam apa itu? Mungkinkah saudara Ma putus dengan Nona Long itu? Bibi kedua hanya ingin cocokkan dirimu dengan kakak Ma. Ma Lingling sedikit tertarik pada Jack Ma, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Lupakan saja, jangan pikirkan itu, mari kita lihat kejutan apa yang akan diberikan bibi kedua padaku besok. Setelah Jack Ma dan Ma Lingling mengakhiri panggilan, mereka kembali ke Xiao Yu sambil tersenyum. Xiao Yu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi biarkan saja. Xiao Yu melirik Jack Ma dengan linglung, menunjukkan sedikit keengganan, tetapi masih berkata, oke, sampai jumpa lagi. Jack Ma mengangguk dan berjalan ke satu arah. Xiao Yu melihat punggung Jack Ma dan menghilang ke kerumunan, tetapi menghela nafas pelan, saya tidak menyangka bahwa Dr. Ma sebenarnya adalah anak dari keluarga Xiao. Namun, orang-orang itu mengatakan bahwa Dr. Ma adalah anak liar dari keluarga Xiao. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yu hanya mendengar beberapa kata dari argumen orang-orang itu, dan tidak mengerti pengalaman hidup Jack Ma. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Jack Ma. Dia sangat ingin mengenal pria ini. Dalam hidupnya, dia tidak pernah begitu bersemangat untuk mengenal seorang pria. Yang tidak diketahui wanita ini adalah ketika seorang wanita menjadi tertarik pada seorang pria, itu berarti dia tidak jauh dari jatuh. Jack Ma berjalan tanpa tujuan ke satu arah. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam benaknya, dia terus berpikir, dia baru saja pergi ke restoran barbecue dengan Xiao Yu untuk barbecue. Bagaimana orang-orang itu tahu bahwa mereka adalah putra terlantar dari keluarga Xiao? Samar-samar, dia merasa bahwa seseorang mendorong api dan dengan sengaja menyebarkan informasi tentang benih liar dan ketidaktaatan dan kesalehan tidak berbakti-nya untuk mencoreng dirinya sendiri. Hanya, siapa orang ini? Jack Ma memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu siapa orang ini. Jack Ma menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikirannya yang rumit, mengeluarkan ponselnya, membuka buku alamat, dan menemukan nomor Roslong. Kemudian, dia memutar nomor Roslong. Segera, Roslong menghubungkan nomor itu dan berkata dengan gembira, Jack Ma, kamu akhirnya menghubungiku. Karena terakhir kali Roslong datang untuk mencari Jack Ma sangat acuh tak acuh padanya, yang membuat Roslong merasa sangat kecewa. Pada saat ini, Jack Ma tiba-tiba memanggilnya, yang membuatnya sangat bahagia. Aku ingin mengobrol denganmu. Suara Jack Ma sedikit acuh tak acuh. Oke, di mana kamu? Aku akan menemukanmu, kata Roslong. Aku akan mengirimimu lokasi, kata Jack Ma. Oke. Roslong berkata dengan nada gembira. Jack Ma menjawab dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, Jack Ma berjalan langsung ke kedai teh terdekat. Ketika dia tiba di kedai teh, dia meminta sebuah kotak, duduk di dalam kotak, dan mengirim posisi Roslong. Roslong buru-buru menjawab, segera hadir. Jack Ma bisa merasakan suasana hangat Roslong, tapi hatinya sangat dingin. Jack Ma minum teh dan menunggu dengan tenang kedatangan Roslong. Setelah sekitar 16 atau 7 menit, ada ketukan di pintu kotak. Jack Ma berkata, silakan masuk.